Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arifatul Mahmudah, NIM 1820210069, mata kuliah Manajemen Resiko kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan yang sebelumnya, yaitu tentang kecelakaan kerja. Adapun kecelakaan kerja, beberapa bentuk resikonya dalam bidang kecelakaan kerja yang dialami oleh suatu perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan harus memperbaiki sistem kerja yang telah ada atau telah diterapkan selama ini, karena dianggap tidak efektif, sehingga untuk menyempurnakan suatu konsep sistem manajemen risiko atau kadang harus mengundang konsultan pada bidang yang sama atau pada bidang yang bersangkutan. Dan yang kedua, jika perusahaan tidak menerapkan konsep keselamatan kerja dengan baik, maka dalam mengajukan pinjaman ke perbankan syariah, perbankan akan mengalami kendala. Selanjutnya yaitu bila kecelakaan kerja sering terjadi dan mendapatkan sorotan dari pihak jurnalis, maka ini bisa berakibat pada turunnya reputasi perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis. Yang selanjutnya adalah angka kecelakaan kerja setiap tahun selalu diumumkan oleh pemerintah maupun media cetak yang sudah ada. Selanjutnya yang keenam yaitu globalisasi dalam konsep dan produk. Di era globalisasi telah memberikan perubahan yang sangat besar tentunya bagi konsep bisnis pada seluruh sektor bisnis, baik finansial maupun non-finansial, sehingga penciptaan konsep produk dibuat untuk bisa menampung keinginan globalisasi tersebut. Jika tidak, maka artinya produk tersebut tidak dapat dipasarkan atau tidak dapat dipasarkan secara baik lah, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, kesalahan produk barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar kembali. Adapun resiko seperti ini timbul pada setiap pembelian barang tidak diikuti dengan perjanjian bahwa barang tersebut bisa ditukar kembali dan berbagai kesepakatan lainnya. Jika kesepakatan tersebut tidak dibuat, maka perusahaan akan menanggung resiko, yaitu seperti halnya sebagai berikut. Yang pertama, adanya barang yang sudah diproduksi dengan harapan dapat terjual namun tidak terjual dan tidak ada perjanjian barang tersebut tidak bisa ditukar, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu pada saat barang sudah diproduksi namun penjualannya dengan harga yang murah. Mohon maaf, pada saat barang tersebut sisa itu, maka perusahaan itu mengalami kerugian, yaitu dengan cara mereka supaya tidak mengalami kerugian, mereka menjual barang sisa tersebut dengan harga yang murah. Jika tidak terjual, maka otomatis perusahaan itu akan mengalami kerugian dan barang itu akan sia-sia dan nantinya mengalami kedaluarsaan. Yang selanjutnya yaitu perusahaan tidak bisa melakukan penghematan biaya karena kontrak dagang dengan mitra bisnis bersifat tunai dan tidak ada konsep servis purna jual. Yang selanjutnya yang C, kita membahas mengenai proses manajemen dan operasional.
proses manajemen dan operasional dilakukan dengan 5 langkah, yaitu yang pertama kebijaksanaan resiko dan organisasi. Yang kedua yaitu identifikasi kapital dan pengukuran kinerja. Yang kedua yaitu identifikasi resiko dan penilaian. Yang ketiga yaitu alokasi kapital dan pengukuran kinerja, dan yang keempat yaitu pengurangan resiko atau mengkontrol sebuah resiko, dan yang kelima yaitu pemindahan resiko dan pembelanjaannya.